Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan memaparkan critical appraisal dari jurnal berjudul Effect of Acupuncture on Post-Hemorrhoidectomy Pain or Randomized Control Trial. Ya, perkenalkan, dari kelompok 5A ada Ika Intansari Utama Putri, NIM J500190039, dan juga ada saya sendiri, Diana Ila Al-Fatihah, NIM J500190042. Baik, dimulai dari validitas yang pertama, dari pertanyaan apakah peserta penelitian dirandomisasi, jawabannya yaitu ya, peserta penelitian diacak atau dirandomisasi. Ini terbukti dari terdapat di jurnal. Untuk buktinya, dari kata-kata in this study, we conduct a randomized clinical trial involve 72 patients who had undergone hemorrhoidectomy. Selanjutnya, untuk validitas 2 dengan pertanyaan apakah pengacakannya disembunyikan, jawabannya yaitu ya, terbukti dari jurnal dituliskan bahwa randomization numbers were sealed in envelopes, and the physician received the envelope from another independent administrator who was in charge. Ya, baik, selanjutnya untuk validitas 3. Apakah karakteristik kedua kelompok serupa sebelum dilakukan intervensi? Jawabannya adalah iya, kedua kelompok serupa sebelum diintervensi. Nah, ini terbukti dari terdapat bukti di jurnal bahwa dikatakan no significant difference was found in the baseline pain level before the intervention between treatment group and control group. Nah, selanjutnya untuk validitas 4, apakah follow-up pasien cukup lama dan lengkap? Jawabannya tidak lama, namun lengkap. Di sini dibuktikan bahwa there was also no between group difference in VRS and VB at 24-hour follow-up and at 48-hour follow-up. Jadi di sini untuk follow-up pasien hanya sekitar 1-2 hari, dan apakah lengkap? Ya, jawabannya iya. The relatively short intervention and follow-up period in this trial were also limitation. Lalu untuk validitas kelima, apakah semua pasien dianalisis dalam kelompok di mana mereka dirandomisasi? Jawabannya iya, semua pasien dianalisis dalam kelompok di mana mereka dirandomisasi. Jadi untuk bagiannya ini, yang pertama, dipilih terlebih dahulu partisipan recruitment, di screening. Screeningnya untuk sampelnya itu sekitar 85, namun sudah exclude atau sudah gugur atau drop out sebanyak 13, yang meliputi umurnya lebih dari 50 tahun sejumlah 6, lalu dengan penyakit-penyakit yang serius sejumlah 3, dan juga tidak dapat menerima akupuntur sejumlah 4. Jadi 85 dikurangi 13, kalau dari diagramnya berjumlah 72. Dari 72 sampel ini, itu dirandomisasi, dilakukan akupuntur dan juga placebo. Akupuntur biasanya disebut dengan EA, elektroakupuntur, dan placebonya pada jurnal tersebut disebutkan sebagai SM akupuntur, atau pada diagram ini disebut dengan placebo. Masing-masing berjumlah 36. Setelah itu dilakukan assessment. Setelah dilakukan assessment secara lengkap, komplit 36 sampel dari masing-masing EA ataupun SA, setelah itu dianalisis. Ya, baik, selanjutnya dari validitas ke-6, apakah pasien, klinisi, dan juga peneliti tidak mengetahui pengobatan yang diberikan? Jawabannya iya. Pasien, klinisi, dan juga peneliti tidak mengetahui pengobatan yang diberikan. Di sini disebutkan bahwasanya we applied a single blind patient assessor blinded method. Participants were not aware of their group assignment in the trial. Research, including statistician and outcome assessor, were all blinded to the patient group assessment. Jadi di sini dari metodenya dilakukan single blind.
Lalu partisipan itu tidak mengetahui bahwa mohon maaf, jadi pasien klinisnya juga peneliti tidak mengetahui pengobatan yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika, silahkan. Baik, selanjutnya untuk validitas 7, pertanyaannya apakah kedua grup diberi perlakuan yang sama terhadap eksperimen terapi? Untuk jawabannya iya, keduanya itu diberi pengobatan atau treatment yang sama atau equally. Dibuktikan dalam kalimat in the SA group, the needling tools and acupoints were the same as those as in the AA group. Next. Baik, selanjutnya ini untuk perhitungan yang kita lakukan perhitungan yang hasilnya tuh dapat dilihat. Yang pertama kita hitung CR-nya yaitu D per C plus D. Nah, untuk D itu adalah kelompok atau kelompok perlakuan yang tidak sembuh. Terus yang C adalah artinya kelompok atau yang dibuat penelitian itu kayak sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Berarti 31 per 5 plus 31 sama dengan 0,86. Selanjutnya kita cari EER-nya, yaitu B per A plus B. B tersebut adalah kelompok atau kelompok dropout atau artinya itu mungkin belum selesai dalam dilakukan percobaan, tetapi dia sudah melakukan pengobatan lain. Terus kalau yang B itu kalau yang A itu artinya kelompok perlakuan yang dikasih perlakuan terus dia tuh sembuh. Berarti 26 per 10 plus 26 sama dengan 0,72. Lalu kita cari untuk RRR-nya, yaitu CER min EER per CER. Berarti 0,86 min 0,72 per 0,86. Hasilnya 16%. Selanjutnya cari ARR-nya, yaitu CER min EER sama dengan 0,86 min 0,72 sama dengan 0,14. Selanjutnya kita cari NNT, yaitu 1 per ARR sama dengan 1 per 0,14, yaitu hasilnya 7. Nah, yang artinya NNT 7 itu artinya 7 orang yang diberi akupuntur selama 1 tahun itu dapat menghindarkan 1 orang dari hemoroid. Terus untuk menilai bahwa jurnal atau penelitian ini berhasil, kita itu dapat melihat jumlah nilai value-nya, yaitu kurang dari 0,001 atau kurang dari 0,05, yang berarti penelitian ini berhasil. Next. Selanjutnya untuk applicability 1, apakah karakteristik pasien kami mirip dengan pasien penelitian? Untuk jawabannya iya, pasien ini mirip dengan karakter penelitian ini. Untuk dapat dibuktikan dalam kalimat the exclusion criteria when patient with serious hematopoietic system, cardiovascular, liver or kidney disease, 2 pregnant or lactating females, 3 patient who failed to complete the questionnaire and were not able to follow medical orders, 4 patients who did not want to take the analgesic methods, and 5 patients who had undergone hemorrhoidectomy before. Next. Selanjutnya untuk applicability 2, apakah terapinya bisa dilaksanakan? Untuk jawabannya iya, alasannya itu terapinya itu bisa dilaksanakan karena terapi ini tuh menggunakan jarum akupuntur dan obat-obatan analgesik, dan dia itu merupakan atau obat yang termasuk aman. Dibuktikan dalam kalimat, but few studies focus on the analgesic effect of acupuncture on hemorrhoidectomy. Therefore, our findings to some extent provide complementary evidence that acupuncture has
pharmacological mechanism for pain relief other than the placebo effect. Untuk kalimat yang kedua, akupuntur is an effective method to alleviate pain for hemorrhoidectomy patient after hemorrhoidectomy. Next. Selanjutnya untuk applicability 3, apakah pasien kami berpotensi mendapat manfaat dan bahaya dari terapi yang dilakukan? Untuk jawabannya ada manfaatnya yang didapatkan dari terapi yang dilakukan dan tidak ada efek samping dari terapi yang dilakukan. Dibuktikan dalam kalimat there was no serious adverse effect. Terus untuk kalimat yang kedua, this might have also been the reason why there was no effect on the patient quality of life. Next. Yang terakhir adalah applicability 4, apakah nilai dan harapan pasien terhadap kedua hasil pencegahan dan pengobatan yang kita lakukan? Jawabannya itu ditemukan nilai dan harapan pada pengobatan yang dilakukan. Cukup. Baik, untuk daftar pustakanya, next. Ini daftar pustaka yang kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke kelompok 5B. Di sini kami akan melanjutkan presentasi. Yaitu acupuncture effect on pain, mouth opening limitation, and on the energy meridians in patient with temporomandibular dysfunction, a randomized controlled trial. Mungkin di sini untuk pendahuluannya ada saya, Nurul Sabila, NIM 48, lalu ada Fatan Hasfi, NIM 43, dan juga ada Vitania Marsha, NIM 45. Mungkin yang bertugas bisa membantu membacakan. Oke. Baik, untuk pendahuluannya, disfungsi temporomandibular merupakan kondisi tersering dari nyeri orofasial kronis pasien. Disfungsi temporomandibular biasanya mengeluhkan nyeri di otot pengunyah, area preaurikuler, atau di sendi temporomandibular. Bunyi sendi temporomandibular atau disfungsi temporomandibular memiliki etiologi yang multifaktorial, berasal dari gabungan antara psikologis, struktural, dan faktor-faktor postural yang mengganggu keseimbangan oklusi, otot pengunyah, dan sendi temporomandibular. Akupuntur mungkin tidak membantu menghilangkan penyebab disfungsi temporomandibular akibat kelainan struktural, tetapi dapat membantu meringankan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien. Studi terkontrol terbaru telah menunjukkan keefektifan akupuntur untuk disfungsi temporomandibular. Next. Baik, untuk metodenya, di sini untuk metode menggunakan double blind, randomisasi, sama kontrol klinik studi. Untuk kriteria inklusinya, yaitu pasien laki-laki maupun perempuan berusia 20-50 tahun dengan nyeri gangguan disfungsi temporomandibular dengan atau tanpa gangguan muka mulut. Terus untuk kriteria eksklusinya, yaitu pasien dengan trauma berat atau infeksi pada TMJ, pasien yang mengkonsumsi obat analgesik dan antiinflamasi, wanita hamil, pasien takut jarum, atau pasien endometrius, pasien dengan
protesa gigi total. Terus untuk randomisasinya yaitu 77 relawan dengan disfungsi temporomandibular dari Wirasisaba Sekolah Kedokteran Gigi dan Pusat Spesialis Gigi di Wirasisaba Direktur. Tetapi 34 dikeluarkan dari penelitian, terus 16 karena tidak memenuhi kriteria inklusi, 10 karena berhenti berpartisipasi, dan 8 untuk alasan lain. Dengan demikian, 43 relawan dibagi menjadi 2 kelompok dengan menggunakan nomor acak komputer yang didapatkan pengobatan akupunktur nyata 23 orang dan placebo, yaitu akupunktur palsu yang tidak menembus 20 orang. Next. Saya lanjutkan untuk hasilnya, itu datanya untuk sampel awal ditemukan 43 relawan, di mana 3 relawan itu, yang pertama itu dia menghentikan penelitian, lalu 2 lainnya itu dia memulai jenis pengobatan yang baru, dan ada juga yang memulai pekerjaan yang baru. Oleh karena itu, sampelnya yang awalnya itu 43 menjadi 40 sukarelawan, di mana nanti dia akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan juga kelompok placebo. 20 sukarelawan di kelompok perlakuan, sementara 20 sukarelawan di kelompok placebo. Lalu untuk uji pembukaan mulut ini, ketika tes ANOVA dilakukan, tidak ada perbedaan antara kelompok di salah satu dari 3 tingkat pembukaan mulut. Jadi di sini kita dalam jurnal ini memakai 3 pembukaan mulut. Yang pertama itu pasiennya bisa membuka mulut tanpa dibantu dan tidak sakit. Lalu dia bisa membuka mulut tetapi harus digunakan bantuan, dan juga membuka mulut disertai bantuan. Namun untuk tujuan eksplorasinya dilakukan untuk memverifikasi apa yang terjadi dengan pembatasan pembukaan sebelum, sesudah, dalam setiap kelompok. Lalu untuk rasa sakit, dalam penilaian rasa sakitnya ini mempertimbangkan kelompok sesi dan interaksi. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok dan pengurangan nyeri yang terjadi sama pada kedua kelompok. Lalu untuk energinya sendiri, nilai energi total rata-rata menunjukkan para relawan disajikan di awal percobaan, lalu nanti akan dibandingkan dengan nilai rata-rata pada akhir sesi 4. Nanti nilai rata-rata di sesi pertamanya untuk kelompok yang perlakuan itu 20,8. Sementara yang di sesi keempat itu 20,8. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk kelompok perlakuan. Sementara kalau di kelompok placebo ada perbedaan yang signifikan. Kalau misalkan yang di sesi pertama itu dia 22,5, sementara yang sesi keempat itu dia energi yang dipakai adalah 17,6. Baik, selanjutnya untuk kesimpulannya, yaitu disfungsi temporomandibular merupakan kondisi tersering dari nyeri orofasial kronis. Untuk relawan menunjukkan bahwa titik akupuntur yang digunakan sama efektifnya dalam mengurangi rasa sakit pada kedua kelompok dan meningkatkan keterbatasan membuka mulut tanpa bantuan dan rasa sakit di kelompok perlakuan, dan juga energi yang menurun secara merata di kedua kelompok. Mungkin bisa next. Selanjutnya yaitu untuk analisis PICO-nya. Yang pertama yaitu P, yaitu problem. Problemnya di sini adalah temporomandibular dysfunction. Kemudian yang kedua adalah I atau intervention. Di sini interventionnya adalah akupuntur. Kemudian C yaitu comparison. Comparisonnya adalah placebo. Untuk outcome-nya adalah hasil penelitian menunjukkan tidak ada penurunan nyeri pada kelompok perlakuan jika dibandingkan dengan kelompok placebo. Tidak ada peningkatan batas pembukaan oral pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok placebo. Mengenai tingkat energi setelah akupuntur, terjadi penurunan energi di semua sesi pada kedua kelompok. Baik, saya lanjutkan untuk validity 1. Was the assessment of patient to treatment randomized? Untuk jawabannya iya. Bisa dibuktikan pada jurnal the volunteers were randomly allocated using a computer program to generate numbers. Next. Kemudian untuk validity 2, was the randomization concealed? Untuk jawabannya yes.
bisa dibuktikan pada jurnal the research and the volunteer were unaware of the allocation. Next. Terus untuk validity 3, were all groups similar at the start of the trial? Untuk jawabannya ya. Bisa dibuktikan pada tabel untuk permulaan untuk percobaannya itu sama. Mungkin bisa next. Terus untuk validity 4, was follow-up of patient sufficiently long and complete? Untuk jawabannya yes, bisa dibuktikan pada jurnal the study by Ingis et al. For the treatment of chronic pain in the neck related to movement, so the pain reduction after 1 week of intervention was significantly higher in the acupuncture group compared with the meses group, but not in comparison with the group that received same laser, in the which the level of pain reduction was similar to that of the acupuncture group. Next. Baik, untuk validity 5, were all patient analyzed in the group to which they were randomized? Jawabannya ya, bisa dibuktikan pada jurnal. Mungkin bisa next. Baik, untuk validity 6, were patient, clinician, and study personnel kept blind to the treatment? Untuk jawabannya yes, the study was conducted blind but to the participant and the clinician. Untuk bisa dibuktikan pada jurnal, this was a double-blind randomized controlled trial study conduct from July 2016 to Juni 2016. Next. Baik, untuk validity 7, were group treat equally apart from the experiment? Untuk jawabannya yes, both of the group were treat equally except the treatment. Mungkin bisa next. Lalu saya lanjutkan lagi untuk importansinya. Jadi di dalam kasus ini, kami jurnalnya ini membandingkan kelompok perlakuan yang menggunakan jarum akupuntur dan juga kelompok placebo pada seseorang yang mengalami temporomandibular junction, yaitu menggunakan kriteria RDC. Jadi untuk kriteria RDC sendiri, dia bisa membuka mulut tanpa bantuan juga tanpa rasa sakit. Untuk yang pertama itu. Untuk yang kedua itu membuka mulut tanpa bantuan, dan juga yang terakhir membuka mulut menggunakan bantuan. Nah, untuk nilai P pada kelompok perlakuannya, itu adalah 0,0216. Itu perlakuan namun pada pembukaan kelompok tanpa bantuan tanpa rasa sakit. Sementara untuk placebo-nya sendiri itu dia adalah 0,2453. Yang berarti lebih valid menggunakan jarum dibandingkan yang placebo. Lalu untuk kelompok perlakuan kedua, yaitu di saat dia membuka mulut tanpa bantuan namun disertai rasa sakit, itu nilai P-nya adalah 0,3683, sementara untuk kelompok placebo-nya itu adalah 0,6225. Berarti dia lebih valid pada kelompok perlakuan yang membuka mulut tanpa bantuan namun disertai rasa sakit. Lalu untuk nilai P yang kelompok perlakuan ketiga, yaitu dia memerlukan bantuan untuk membuka mulut, yaitu 0,6759. Untuk kelompok placebo, itu dia adalah 0,0736. Maka dari itu, review dari jurnal ini valid untuk importansinya, karena hasilnya valid dan terbukti pada pemakaian jarum akupuntur ini dapat meringankan gejala pasien. Berikut ini adalah nilai P-nya, yang di sebelah sini nilai P. Ini adalah untuk treatment-nya, ini sesi pertama dan ini juga sesi keempat, di mana nanti akan kita bandingkan menurut jurnal. Lalu di sini ada kelompok placebo, untuk nilai P-nya ini juga sama. Kita akan membandingkan pada sesi pertama, yaitu sebelum akupuntur, dan juga sesi keempat setelah akupuntur.
Kemudian selanjutnya untuk applicability-nya, yang pertama yaitu, is our patient so different from those in the study that its result cannot apply? Untuk jawabannya, pasien pada jurnal itu mirip pada penelitian pada RDC atau Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. Next. Untuk applicability yang kedua, is the treatment visible in our setting? Jawabannya adalah ya, untuk treatmentnya itu layak digunakan. Next. Ya, selanjutnya yang keempat, yaitu what are our patient potential benefit and harms from the therapy? Di sini untuk jawabannya yaitu tidak ada efek samping yang berbahaya, jadi untuk terapinya itu dapat digunakan. Kemudian akupuntur dapat mengurangi rasa sakit dan dapat meningkatkan kemampuan membuka mulut pasien pada pasien dengan temporomandibular dysfunction. Next. Yang kelima, what are our patients' value and expectation for both the outcome we are trying to prevent and the treatment we are offering? Untuk jawabannya, no, it did not meet patient expectation. Acupuncture can maintain our increased energy level in the meridians, decrease pain, and increase mouth opening. This did not happen, so the patient expectation were not achieved. Jadi untuk harapan pasien itu tidak tercapai. Jadi jawabannya adalah tidak untuk applicability 5 ini. Kemudian untuk kesimpulannya, untuk jurnal ini valid, namun tidak memiliki nilai applicability. Baik, sekian dari kelompok 5, baik itu kelompok 5A dan 5B. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan juga salah dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.